wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami episode 16 bersama kelompok belajar Cempaka Tercinta dengan makro Quran Surah Al-Isra ayat 3, Quran Surah Hud ayat 32, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 119 sampai dengan 120. Kisah Nabi Nuh dan umat yang tenggelam karena banjir besar. Nabi Nuh alaihi salam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Namun, di luar bahteranya ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh itu. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur sesuai dengan surat Al-Isra ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu. Innahu kana 'abdan syakura. Yang artinya yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran Surat Al-Isra ayat 3. Nabi Nuh juga masuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Sesuai Surat Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh bahkan berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasid yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat, dan berbuat kebaikan. Namun, bukannya menurut, kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasid bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang Rasul. Menurut riwayat, jumlah pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Tapi Nabi Nuh tak patah arang. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Kisah perjuangan Nabi Nuh ini terdapat dalam surah Nuh ayat 1-12. Pengikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya pada masa itu. Kaum Nabi Nuh juga menantang Nuh untuk mendatangkan azab
yang selalu disampaikan oleh Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Nuhu qad ja'alna alkana wa al-sarta jidalana fa'aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjangkan bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancam kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Hud ayat 32. Nuh lalu menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah. Allah lalu meminta Nabi Nuh tak bersedih dan tetap teguh pada pendirian. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah memberi hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh ini juga mendapat cemooh dari orang-orang yang tercela. Setelah bahtera itu dibuat dan tanda banjir besar bakal Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik kapal, perlahan air bah pun mulai menggenang, menenggelamkan daratan. Wa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun thumma awraqna ba'dul ba'dul baqin, yang artinya, maka kami selamatkanlah Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Bunyi terjemahan surat Asy-Syura ayat 119 sampai 120. Dalam orang-orang yang ditenggelamkan itu, termasuk putra sulung Nabi Nuh, Kan'an dan istrinya yang durhaka. Nabi Nuh sempat mengajak Kan'an naik ke atas kapal, tapi ia menolak dan yakin dapat menyelamatkan diri dari air besar itu. Nabi Nuh lalu menyadari bahwa cinta pada anaknya membuatnya lupa pada Allah. Nuh lalu memohon ampun kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang kafir. Kapal Nabi Nuh lalu menepi dan di pegunungan Arafah. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan memulai kehidupan baru. Dari kisah di atas, kiranya kita dapat mengambil keteguhan dan kesabaran Nabi Nuh dalam bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu pelajaran penting. Dari kisah ini pula diketahui bahwa janji Allah
berupa azab, pembalasan, dan bencana adalah benar. Pembalasan akan datang pada waktunya. Allah juga hanya akan menyelamatkan umatnya yang beriman. Saat mengalami ujian dari Allah, orang selamat atau tidak tergantung rahmat Allah, bukan karena keturunan siapa, bukan karena anak Nabi. Kalau tidak bertakwa, nasibnya akan seperti anak Nabi Nuh. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran wassalamu